Perkenalkan, nama saya Evan Adeline dengan NIM E132021000185. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kelompok rentan, siapa saja yang termasuk di dalamnya, dan bagaimana perlakuan penelitian terhadap kelompok rentan berdasarkan pedoman SIOMS 2016. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik, kondisi, atau posisi sosial tertentu yang dimana membuat mereka itu lebih rentan terhadap risiko kerentanan atau bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Kelompok rentan itu seringkali memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai konteks, seperti penelitian, layanan kesehatan, atau bahkan intervensi sosial. Nah, siapa aja sih yang termasuk ke dalam kelompok rentan itu? Yang pertama ada anak-anak dan remaja yang masih di bawah umur. Nah, mereka ini adalah individu yang berada di bawah usia 18 tahun. Kenapa dianggap sebagai kelompok rentan? Karena mereka tidak dapat memberikan persetujuan yang benar-benar informasional atau mungkin tidak memahami implikasi dari partisipasi dalam penelitian, atau dalam bahasa sederhananya mereka bisa bilang kurang memahami ya, atau hanya ikut-ikutan kalau disuruh gitu. Nah, yang kedua yaitu wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita yang sedang hamil dan menyusui itu memiliki kondisi khusus yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka, baik terhadap dirinya mereka sendiri maupun janin yang sedang mereka kandung. Nah, mereka ini memerlukan perlindungan khusus dan pertimbangan etis di dalam setiap penelitian yang akan melibatkan mereka. Yang ketiga, ada orang-orang dengan gangguan kognitif atau kecacatan mental. Nah, mereka ini mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang benar-benar informasional atau memahami implikasi penelitian, sama seperti anak di bawah umur tadi ya. Mungkin mereka tidak memahami apa tujuan dari penelitian tersebut. Jadi perlindungan harus diberikan untuk memastikan bahwa keputusan mereka itu dihormati dan mereka tidak merasa dieksploitasi. Nah, yang keempat, itu ada orang dengan kondisi medis yang serius. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit parah atau yang dapat mengancam jiwa. Orang ini juga termasuk ke dalam kelompok rentan karena memerlukan perlindungan tambahan yang dikarenakan oleh kondisi kesehatan mereka yang serius, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan persetujuan informasional tadi untuk memahami implikasi dari penelitian. Yang kemudian yang kelima yaitu orang-orang dengan status sosial atau ekonomi yang rendah. Kenapa mereka termasuk ke dalam kelompok rentan? Karena seperti orang-orang yang dikatakan miskin atau terpinggirkan itu termasuk ke dalam kelompok rentan karena mereka lebih rentan terhadap eksploitasi atau perlakuan yang tidak adil dalam penelitian. Contohnya dipandang sebelah mata. Kemudian yang keenam itu adalah orang-orang dengan minoritas etnis atau budaya. Nah, mereka ini kenapa masuk ke dalam kelompok rentan? Karena mereka dianggap terpinggirkan. Mereka tidak masuk ke dalam bagian si mayoritas atau yang biasanya umum ditemui. Perlindungan khusus harus diberikan untuk memastikan mereka itu memiliki pengakuan terhadap keunikan budaya mereka masing-masing. Mereka mendapat keadilan sehingga dapat terhindar dari diskriminasi. Nah, sebagai kelompok rentan, bagaimana sih caranya kita memperlakukan mereka sebagai subjek dari penelitian? Nah, berdasarkan pedoman SIOMS 2016, itu ada beberapa prinsip yang harus ditekankan dalam memperlakukan kelompok rentan. Yang pertama, prinsip menghormati otonomi individu. Sebagai anggota kelompok rentan, mereka harus dihormati sebagai tiap individu yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap informasi-informasi yang mereka berikan dan berpartisipasi dalam penelitian. Nah, perlakuan ini harus memastikan bahwa persetujuan yang diberikan itu adalah sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, itu prinsip keadilan. Perlakuan yang adil itu harus dijamin kepada seluruh anggota kelompok rentan. Hal ini mencakup sebagai menghindari dari eksploitasi, mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari anggota kelompok rentan, serta memperhatikan ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin ada di dalam kota kelompok rentan.
Yang kemudian ketiga yaitu pertimbangan khusus untuk si anak-anak. Anggota kelompok rentan tadi kan termasuk kategori ada anak-anak. Nah, anak-anak ini dianggap sebagai kelompok rentan karena mereka memerlukan perlindungan khusus seperti yang kita bahas di awal. Nah, mereka harus memahami implikasi dari penelitian, harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Yang keempat itu ada persetujuan informasional yang tepat. Nah, terkadang persetujuan ini kan diperoleh dari wakil. Nah, persetujuan wakil itu kan sangat terbatas dan mungkin ada yang diperlukan, ada yang tidak. Ada yang maksudnya tidak bisa diwakilkan gitu. Jadi, perlakuan ini harus dipastikan bahwa keputusan yang diambil itu berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan terhadap si individu yang diwakilkan. Kemudian yang kelima itu ada prinsip keterlibatan komunitas dan partisipasi. Ketika melibatkan kelompok rentan, itu kita harus mempertimbangkan promosi yang dapat melibatkan konsultasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang inklusif. Yang keenam ada pengawasan dan perlindungan adekuat. Perlindungan dan pengawasan adekuat itu termasuk memastikan bahwa risiko dari penelitian ini dikelola dengan baik, dan pengawasan terhadap penelitian itu dilakukan secara cermat dan ada jaminan terhadap kerahasiaan dan privasi dari para subjek penelitian. Nah, pedoman Sioms ini menekankan pentingnya prinsip etis dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penelitian, perlakuan yang adil, penghormatan terhadap otonomi individu, pertimbangan khusus untuk kelompok rentan, serta perlindungan dan pengawasan yang adekuat. Itu adalah aspek-aspek penting yang harus diperhatikan ketika kita mau melibatkan kelompok rentan sebagai subjek dari penelitian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, biar kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demi kurangnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya.